Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin hadirkan satu berita dan sekaligus ulasan yang penting yang terkait dengan soal tersisa isu-isu tersisa dari Formula E yang dituding ada skandal korupsi di sana, dan ini jawaban dari Anies Rashid Baswedan, ya. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kasus Formula E seakan-akan dipolitisasi sedemikian rupa oleh KPK karena Anies Rashid Baswedan juga sebagai salah satu capres, sehingga dianggap selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pencegahan oleh rejim sekarang ini dengan menggunakan KPK, karena ditengarai bahwa sebetulnya Formula E itu tidak ada masalah. Sudah 3 kali hasil pemeriksaan BPK dan dianggap layak untuk dilanjutkan, dikerjakan. Kemudian juga banyak tentunya kasus Formula E ini juga sebelum disahkan melalui APBD itu juga disahkan oleh pemerintah pusat ya, melalui Kemendagri, dan banyak mantan-mantan dirjen Kemendagri yang misalnya Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Keuangan Daerah Pusat dan Daerah itu juga mantannya ya, juga sudah memberi penjelasan di berbagai tempat bahwa itu tidak ada kerugian di dalam situ dan itu layak semua. Demikian juga para ahli keuangan dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja saudara sekalian, soal kasus Formula ini sampai sekarang masih menggelinding karena dikaitkan dengan pencapresan Anies Rashid Baswedan dan dianggap ada upaya pemerintah untuk menjegal yang bersangkutan melalui instrumen hukum di KPK. Nah, dalam kaitan ini saudara sekalian, tudingan-tudingan itu kemudian dibantah, dijelaskan oleh Anies secara terbuka melalui Kick Andy yang kemudian ditulis dalam narasinya, dituangkan dalam tulisan yang hari ini dimuat pada Kamis 22 Juni 2023, dimuat di Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas Twitter, dan kita pun mengambil penjelasan dan narasi penjelasan terkait dengan soal ini dari Anies Rashid Baswedan di portal tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya saudara sekalian. Saudara sekalian, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan buka-bukaan soal adanya dugaan korupsi di dalam penyelenggaraan ajang balapan mobil listrik Formula E. Hal itu ditanggapi Anies Rashid Baswedan seraya menjawab pertanyaan jurnalis Andi F. Noya. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan terhadap negara. Adapun berikutnya, keuangan kegiatan tersebut harus diaudit oleh negara, termasuk di dalamnya pemeriksaan terhadap kemungkinan penyimpangan. Ya. Nah, Anies mengatakan ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK. Saudara, lebih lanjut, Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembayaran penyelenggaraan Formula E dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk diketahui, komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E dari tahun 2022 hingga 2024 sekitar 653 miliar. Hingga tahun 2021 telah dibayar komitmen fee sebesar 563 miliar, jadi lunas. Tetapi penyelenggaraannya sudah berlangsung 2 kali dan nanti 1 kali lagi tahun depan, ya 3 kali penyelenggaraan. Kegiatan Formula E itu pembayaran dilakukan 2 kali, Bang. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita bangun gedung, karena transaksinya ribuan kali. Kalau kegiatan Formula E itu hanya 2 kali transaksi tuturnya. Namun audit penyelenggaraan Formula E telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022 kemarin oleh Badan Pengawas Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, bukan pengawas ya. Sini tertulis pengawas. Nah, Anies pun mengatakan bahwa tidak banyak kegiatan yang diaudit hingga 3 kali dan dalam 2 kali audit tidak ditemukan adanya masalah, katanya. Saya rasa tidak banyak tuh Bang kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview, dan dari 3 kali review 2 kali pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah. Ya 3 kali review pemeriksaan BPK itu tidak ada masalah.
Oleh karena itu kegiatan itu tetap rekomendasi harus layak dilaksanakan gitu loh. Sementara itu baru-baru ini pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Demokrat Denny Indrayana kembali mengungkapkan dugaan kebocoran informasi yang menyebut bahwa Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bakal menjadi tersangka KPK. Menurut Denny, langkah itu menjadi salah satu cara atau cawe-cawe Presiden Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan, semua komisioner sudah sepakat, ujarnya. Denny mengatakan rencana menetapkan Anies sebagai tersangka sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 dari 4 tahun sebelumnya. Jadi ini menurut sumber Denny JA yang berita tentang ini viral kemarin dan kita sudah buatkan juga video tentang ini, saudara sekalian. Nah, tetapi saudara sekalian ini dikaitkan dengan penjelasan Anies ketika diwawancara oleh jurnalis Metro TV Andi Noya di dalam kick kick Andy double kick Andy gitu loh. Nah, menurut Denny, Jokowi setidaknya memiliki 10 upaya untuk menggagalkan pencapresan Anies. Selain lewat kasus di KPK, cara lainnya yakni melalui langkah politik kepada staf Presiden Muldoko hendak mengambil alih Partai Demokrat. Proses itu tengah digulirkan di Mahkamah Agung pada proses peninjauan kembali. Nah, jadi saudara sekalian, tentang ini Anies sudah menjelaskan tadi, dan saya kira kalau di Kick Andy itu memang terbuka betul ya menjelaskan, dan memang upaya-upaya KPK ini di luar nalar karena sudah 19 gelar perkara, juga tidak juga naik-naik status penyidikannya itu karena memang tidak ada dan itu kemudian oleh pimpinan KPK kelihatannya mau dipaksakan beberapa pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri ini, itu kemudian dilawan oleh para penyidik dari dalam bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk melakukan itu. Tetapi karena pimpinan KPK itu jabatan politis, ya jabatan politis adalah jabatan yang dipilih melalui proses politik di DPR, ya kemudian dia juga melalui tim sel dulu dari yang dibentuk oleh pemerintah, presiden, kemudian dari menghasilkan beberapa nama kemudian dipilih oleh DPR. Jadi ada proses politik gitu, di mana pemerintah, presiden punya tangannya ikut, punya saham besar untuk menjadikan para pimpinan KPK itu. Tentunya mereka punya itu, apalagi baru-baru ini juga mereka juga diperpanjang masa jabatan oleh Mahkamah Konstitusi, ya sekaligus ketuanya juga adalah ipar presiden. Jadi banyak orang berspekulasi mengaitkan ke sana kemari tentang bahwa ini KPK dipakai oleh rejim untuk bagaimana menekan mencari celah untuk Anies Baswedan tersangkakan, apalagi jauh sebelumnya sejak tahun yang lalu seorang pengusaha dan seorang budayawan yaitu Jaya Suprana juga mengungkap itu secara terbuka bahwa begitu tekanan luar biasa perintah kepada KPK itu kepada petinggi negara, pokoknya cari alasannya harus tersangkakan orang ini. Itu terbuka dan itu tidak dibantah oleh siapa-siapa tentunya, dan hanya Jaya Suprana yang tahu siapa yang memerintahkan itu ke bawah, dan dia ada di situ ketika perintah itu dilakukan. Nah, jadi memang ini saudara sekalian, ya kalau cara pemerintah menegakkan hukum seperti ini atau rejim para penguasa menghukum seperti ini, ya kita berharap bahwa kekuatan alam yang harus menghukum mereka, dan tentunya biar rakyat ini tahu bahwa betapa zalimnya rejim ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.